Teman-teman, jadi di sini sekarang kita bersama Ustadz Tony. Hai. Hai. Salah satu tahkil PD yang berada di PC Rancakalong dan termasuk pemuda lah, disebutnya pemuda berwibawa tinggi dan terkenal dengan apa ya, ngajinya bagus anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita mau ngobrol dulu sama Ustadz Tony. Sebelumnya perkenalan dulu Ustadz, mungkin Ustadz. Oke. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz Tony Suryana. Kebetulan lahir katanya di Sumedang. Katanya. Sebetulnya bukan muda lagi lah. Bukan. Tapi insya Allah lah jiwa muda. Wis. Udah segitulah. Untuk jenjang sekolah, karena kan yang nggak beda jauh lah kita ya, jadi masih ada satu soul gitu Ustaz. Jenjang pendidikan dari dari sanawiyah hingga mualimin dan perkuliahan Ustaz, apa aja Ustaz, di mana saja sekolah Ustaz? Kalau untuk sanawiyah, kebetulan anak itu angkatan kedua untuk sanawiyah di Sumedang. Jadi Sumedang bukan, Al-Furqon. Al-Furqon. Nomor 37. Oh, yang tadi. Pesantren 37 itu anak angkatan kedua. Kemudian setelahnya 3 tahun di sanawiyah dilanjutkan ke pesantren Benda di Tasikmalaya. Kebetulan satu angkatan dengan Ustadz Arif, anaknya Ustadz Sidik almarhum, Allahu yarham. 4 tahun di sana karena masuk di tahosus. Kemudian ke mualiminya 3 tahun. Setelah beres langsung kuliah di Bandung di YIN, dulu YIN, masih YIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain di YIN, alhamdulillah ngambil juga di YIN, ngambil jurusan Ahwalus Sahsiyah, Fakultas Syariah. Dan di pendidikannya di Sumedang juga ngambil di STAI, ambil jurusan tarbiyah. Kalau lamanya kuliah lumayan lama, jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi, iya, maba. Mahasiswa abadi. Ya alhamdulillah 2003 baru lulus kuliah. 2003. Dan di PC alhamdulillah waktu masih kuliah kita rintis untuk sekolah tingkat dasar SD di tahun 2001. Kalau lulus kuliah 2003, 2001 masih kuliah kita rintis sekolah dasar Islam Al-Furqon. Yang dulu itu di Dinas Pendidikan masih belum menerima tentang Ormas Persis. Jadi ketika kita memberikan informasi bahwa sekolah ini di bawah Persis, ditolak. Karena nomenklatur di mereka tidak ada bahwa Persis itu adalah lembaga yang bisa membawahi pendidikan di Dinas Pendidikan. Kalau untuk di Kemenag tidak ada masalah, tapi kalau untuk di Dinas Pendidikan pada waktu itu masih bermasalah, sehingga solusinya yayasan PC membentuk yayasan pada waktu itu, sehingga sekolah secara organisasi di bawah yayasan manajemennya, tapi yayasan itu di bawah pengawasan Ormas Persis gitu. Terus seperti yang kita tahu Ustaz, nggak ada yang nggak kenal namanya Ustadz Tony Suryana gitu, di mana-mana kenal gitu. Di sini kenal Ustadz Tony, kenal. Nah, dalam perjuangan dakwah Ustadz Tony sendiri yang termasuk terbilang muda di PC gitu ya dengan Ustadz Tony. Nah, perjuangannya dari keluar mualimin, langkah pertama hingga saat ini Ustadz Tony menjadi the bigger than more gitu, gimana Ustadz perjalanan dakwahnya Ustadz? Kalau untuk dakwah waktu di sanawiyah itu sudah membuka pengajian anak-anak. Waktu sanawiyah di Al-Furqon itu sudah ada pengajian di rumah anak-anak, sekitar ada 10 15 yalah anak-anak MD, SD. Iya, kalau dulu kan belum diformalkan. Iya. Belum ada. Pokoknya anak ngaji aja. Dia mau ngaji di rumah baru kita adain ke kegiatan pengajian. Itu sanawiyah.
karena waktu mualimin tidak ada di sini, adanya di Benda. Oh iya. Paling pulang ke sini dulu itu 1 semester paling pulang, atau 1 tahun sekali waktu di Benda itu. Jadi tidak ada kegiatan untuk di Sumedang. Ketika waktu kuliah baru ada kegiatan lagi di Sumedang ini, di khususnya di Rancakalong. Jadi kegiatan dimulai aktif untuk membina masyarakat itu di waktu kuliah. Jadi di tahun 1997 lah, 1997 itu baru masuk di YIN. Karena kami keluar, Ustadz keluar tuh 1997, sehingga dikenal dengan Alpha Beta 97. Alpha Beta, nama Ya, angkatannya. nama angkatannya. Alumni Pesantren Benda Tasikmalaya 97 gitu. Nah, itu nama angkatannya. Pas masuk kuliah 97 sampai beres kuliah baru membuat jaringan-jaringan di Rancakalong ini. Ustadz sebagai saksi berdirinya PC Rancakalong mengenai perjuangan dakwah Persis terhadap TBC ini, Ustadz kan mungkin ikut juga andil dalam memberantas TBC ini. Nah, Ya. sejarah-sejarah atau cerita-cerita apa yang bisa diceritakan pada kami dan bisa dibagikan kepada Ya. kami, Ustadz? Kalau yang di Jamaah Selaawi lumayan, tantangan dakwahnya luar biasa. Karena tokoh-tokoh yang ada di Rancakalong, khususnya yang ada di Selaawi, pada waktu itu posisinya sangat menentang terhadap dakwah Persis. Sehingga pada waktu sempat adanya teror. Terornya bukan hanya teror ditakut-takuti, tapi berhadapan. Teror berhadap-hadapan ya, mereka sudah bawa inilah gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan sosial, akhirnya setelahnya mereka memahami, justru mereka yang menjadi tokoh itu, menjadi tokoh Persis gitu. Dulu mah menentang Persis, tapi ketika sudah ada pendekatan, karena basic masyarakat secara keumuman di Selaawi ini pendidikannya lumayan di pendidikannya. Jadi untuk pendekatan kepada mereka lebih pendekatan ke pendidikan gitu. Jadi pemahamannya lebih cepat gitu memahami tentang aturan agama. Kalau mereka sudah paham, justru mereka yang menjadi ujung tombak untuk didakwahnya gitu. Jadi, makanya untuk di Jamaah Selaawi ini lumayan pesat lah untuk anggota Persis. Ketika begitu mereka tokohnya sudah menerima dan menjadi ujung tombak di dakwah, ya akhirnya mereka pun ikut dengan tokoh-tokohnya itu. Untuk khusus di Selaawi ya, Jamaah Selaawi. Kalau untuk sekupnya sekecamatan, baru beberapa tahun ke belakang ini, sekitar 5 tahun lah, baru Persis diakui di MUI. Pada waktu itu yang pertama ketua PC-nya Ustadz Udin Wahyudin yang di Nagrog itu diakui sebagai bagian dari pengurus MUI yang pertama itu. Kemudian kesininya anak pun ikut sampai hari ini, dan Pak Asep juga ya pernah masuk di kepengurusan MUI. Yang sekarang generasi mudanya ada Ustadz Hedi, ada Ustadz Yunus yang di kepengurusan di MUI. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sekarang masuk di pengurusan MUI. Ada Pak Asep juga, Pak Asep Junaidi juga masuk ke kepala SDI. Itu pun dia masuk di pengurusan MUI untuk sekarang. Jadi alhamdulillah. Kalau dulu ketika ketemu dengan NU selalu cemoohannya Persis itu radikal. Tapi kalau sekarang ketemu dengan NU, mereka berubahlah panggilannya, tidak radikal lagi gitu. Bahkan kita bareng-bareng dakwah katanya gitu. Sekarang udah gitu. Yuk kita bareng-bareng dakwah. Nah, biasanya yang menjadi kendala itu santri-santrinya. Santri-santri yang di NU baru muncul memahami tentang biasa seperti itu. Atul tikoro sih namanya. Kalau yang alhamdulillah untuk generasi sebabadan ke atas lah, dia sudah memahami lah tentang di mana peta dakwah. Karena untuk di Sumedang, khususnya di Rancakalong, kita sudah dianggarkan dulu itu udah beberapa kali
untuk camping asatid. Jadi para utusan dari ormas dikumpulkan, itu kalau tidak salah ada 100 orang. Dari Persis utusannya ada, dari Muhammadiyah ada, dari NU ada, diambil dari pondok-pondok pesantren ada 100 orang. Kita buatkan camp di desa mana gitu. Satu desa nanti disebar untuk dakwah di desa itu. Jadi yang 100 itu tidak memandang bahwa itu organisasi Persis, Muhammadiyah ataupun NU. Ketika ada tugas yang 100 itu di camp itu untuk dakwah ke masyarakat, masuk saja ke masyarakat itu. Gitu. Tapi tentunya karena itu adalah acara yang sangat luas, materi-materi yang didakwahkannya sifatnya bukan furu'iyah gitu, tapi yang sifatnya umum. Tapi alhamdulillah respon dari masyarakat justru diterima dengan yang seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pendekatan-pendekatan dakwah di Rancakalong ya, alhamdulillah. Ditambah sekarang dengan adanya sekolah, karena yang masuk di sekolah Persis ini yang SD khususnya sekarang itu sudah heterogen, tidak homogen lagi orang Nagrog yang notabene-nya anggota Persis sebagian gitu. Kalau simpatisannya udah pasti kalau Nagrog, sekarang itu udah meluas, hampir setiap desa ada itu, hampir setiap desa ada yang menyekolahkan ke SD itu. Ada yang dari Cibunar, ada Cibunar itu kalau Pak Asep tadi pusatnya TBC itu Cibunar. Ya pusatnya budaya itu di sana, budaya Rancakalong, budaya Buhun disebutnya, budaya Buhun. Nah itu di Rancakalong, kemudian di Cibunar, Pasir Biru gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ada beberapa anak yang masuk di SD dan mudah-mudahan itu sebagai nantinya perubahan untuk di lingkungannya gitu, untuk masalah TBC. Itu ya. Karakter ini satu lagi mungkin karakter yang mungkin anak-anak PLKJ rasakan ketika bertemu anak SD adalah ciri khasnya selalu memberi salam pada PLKJ. Nah, apa yang dibentuk oleh para guru termasuk Ustadz pada murid-murid termasuk mungkin SMP ya. Kalau sekarang kan kurikulumnya K13 ya, kurikulum 13 atau kurtilas kalau dulu itu istilahnya, kurikulum 13. Pada sekarang udah 2020 gitu, tapi tetap kurikulum 13. Nah, ada apa? Karakter, penerapan tentang kurikulum karakter. Nah, karakter itu salah satunya adalah pembiasaan. Di sekolah kami di SD itu diterapkan tentang pembiasaan. Salah satunya ketika ketemu dengan sesama muslim ucapkanlah salam. Nah, itulah kita pasalim alaihi gitu. Diambilnya dari sana dasarnya. Dan itu diterapkan dan alhamdulillah ketika ketemu dengan siapapun ucapkanlah salam. Tambahnya dengan berjabat tangan, suntangan gitu. Ke siapapun mau ke tamu. Pernah ada media yang datang, tidak tahu kan anaknya bahwa itu adalah orang pers gitu. Pas dia datang, assalamualaikum, salaman, dia suntangan. Pas dah masuk ke kelas dia ngomong, Pak, emang anak-anak di sini biasa gitu ya? Gitu. Ya iya biasanya gitu, pembiasaannya seperti itu. Itu kalau untuk salam. Jadi setiap ketemu dengan sesama muslim siapapun itu, apalagi bagi tamu gitu, berilah penghormatan dengan ucapan salam. Pembiasaan yang lainnya sholat berjamaah. Karena kalau di Rancakalong baru satu SD swasta itu dari jumlah 29 SD hanya satu swastanya. Itu kebetulan SD itu nomor 29 dari urutan sekolah. 29 yang ada pembiasaan tadi ucapan salam. Kalau sekarang udah dipakai dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Pembiasaan itu, tapi mungkin pembiasaan di mereka tidak setiap hari dan tidak setiap saat. Kalau di kita setiap hari, setiap saat kita ingatkan untuk, karena kan kalau siswa itu hanya batasannya 6 tahun. Tahun ke-7 dia keluar, data yang baru, maka tetap pembiasaan itu harus diterapkan itu. Ya mudah-mudahan mah sampai dia dewasa digunakan itu tetap diamalkan perbuatan itu. Sholat berjamaah zuhur, karena pada waktu itu sholat pulangnya kita pasti lebih dari zuhur, maka sholat berjamaah diwajibkan untuk kelas 3 sampai kelas 6. Duha kedengeran ya. Kalau duha enggak. Kita tidak membuka mereka dengan sholat duha. Tapi kita wajib sholat berjamaah di masjid untuk sholat zuhur.
tambahnya setelah sholat duhur ada kultum. Itu ada latihan kultum untuk kelas 6 dan kelas 5. Kalau semester 1 semester ganjil maksudnya, kelas 6 yang ceramah, kelas 5 moderator. Kalau di semester genapnya karena kelas 6 persiapan untuk ujian akhir, maka yang jadi penceramahnya kelas 5. Kelas 4 yang menjadi moderator. Gitu. Jadi turun gitu. Di semester genapnya nanti naik ke kelas 6, yang kelas 5 semester satunya, semester ganjilnya dia yang jadi penceramah, ini yang jadi kelas 5 yang jadi moderator. Itu pembiasaan yang kami terapkan gitu di sekolah, dan mudah-mudahan bisa. Berbicara karakter Ustaz nih, karakter PLKJ nih, lagi-lagi karakter PLKJ PPI 92 yang Ustaz temukan selama hampir mau 2 minggu ini, apa sih perbedaannya dengan PLKJ yang lain? Apa ya? Kalau untuk secara keumuman, ya tadi kata Pak Asep ada yang sama, ada yang ini ya. Untuk, tapi ininya kekompakan. Kekompakan di PLKJ-nya itu yang apa ya, ciri khas karena masing-masing ada ya, ciri khas dari masing-masing peserta PLKJ itu ada kekompakan itu. Kemudian yang kedua karena di 97 ini untuk peserta 92 ini peserta URG-nya hanya 5 itu. Jadi personil untuk dakwahnya lumayan lah, kayaknya padat untuk diisi yang oleh 5 orang gitu. Kalau di pesantren-pesantren yang sebelumnya RG-nya biasanya lebih dari 7-8 gitu. Bahkan kalau yang dari Pajagalan kalau tidak salah itu RG-nya ada 12 gitu. Ya karena banyak, mungkin ini mah karena situasi di sekolah ya, jumlahnya yang sedikit ya tidak bisa ditambah-tambahkan gitu. Nah, karena itu jadi pertama yang datang ke Selaawi itu yang dikhawatirkan kurangnya kegiatan. Setiap yang PLKJ mau yang pas survei itu, Ustadz bagaimana kegiatannya di sini? Ya maunya padat atau biasa gitu. Ya mau tahu aja, pas itu wah banyak juga nih gitu. Emang rata-rata seperti itu, awalnya seperti itu, tapi kalau setelah dijalani kebanyakannya pengen kembali lagi. Ina juga. Tapi duka ya kangen 82 mah gitu. Duka hoyong wih deh, duka hoyong wih seterasna gitu. Terus untuk ini saat terakhir sekali nih untuk adik-adik kelas kita, anak kelas 10 dan kelas 11 yang nanti akan teruskan perjuangan PLKJ gitu, untuk bekalnya apa nih Ustaz? Kalau untuk persiapan, karena kalau untuk belajar mah karena kita sudah punya kurikulum gitu ya. Iya. Biasanya satu ya materi yang akan, karena PLKJ itu untuk satu dakwah, kedua mengajar, berarti dakwah yang harus disiapkan materi dakwah. Yang kedua kesiapan kita untuk berhadapan dengan masyarakat, dengan mustami. Yang kedua kalau untuk masalah pendidikan, berarti persiapan RPP bagaimana. Kalau sekarang RPP ya, dulu Satpal. Di persiapan di RPP itu, kemudian penguasaan bahan yang akan diajarkan, meskipun itu pun kita tidak tahu apa materi yang akan kita sampaikan karena belum ada bahan pelajaran yang kita terima, mungkin seperti itu. Tapi minimal ketika ada bahan, kuasai bahan itu untuk mengajar. Yang terakhir adalah bisa cepatnya beradaptasi dengan lingkungan. Ya, cepat beradaptasi dengan lingkungan maksudnya begini, ketika kita biasa di pesantren dengan lingkungan pesantren yang sama seperti itu, ketika datang ke masyarakat beda gitu. Kalau Ustadz gambarkannya gini, yang PLKJ itu bagaikan ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium di semua sisi akan kelihatan, sekecil apapun yang ada, yang ikan ada yang ada pada ikan itu, cacatnya, indahnya,
ataupun apapun yang ada dalam akuarium itu akan kelihatan jelas. Nah ini pun sama, kalau masyarakat pasti membandingkan, wah ini mah PLKJ ini gini gitu, pasti membandingkan. Tapi tidak usah untuk dibicarakan kan masalah itu mah, minimal ada gambaran tadi apa yang harus disiapkan kalau kita nanti untuk persiapan. Karena kalau di Persis pasti ada PLKJ gitu, pasti ada PLKJ, maka untuk PLKJ itu berarti harus dipersiapkan gitu. Nah itu saja. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Sekian, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.